Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi ya. Ini masih ada di bab fungsi ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang fungsi linear, kemudian operasi fungsi, kita masuk ke fungsi komposisi ya. Apa sih fungsi komposisi itu? Kita bahas dulu untuk pengertiannya ya. Untuk pengertiannya, fungsi komposisi adalah hasil dari penggabungan antara dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Jadi gabungan dari dua fungsi atau lebih lalu menghasilkan fungsi yang baru itu disebut fungsi komposisi ya. Misalkan nih konsep fungsi komposisi. Nah, ini ada fungsi f dan fungsi gx ya, fungsi fx dan fungsi gx. Ketika digabungkan f dan g, maka menghasilkan fungsi g GOF ya, fungsi komposisi G dikomposisikan dengan F, jadi gabungan G komposisi F. Ini dibacanya G komposisi F ya. O kecil ini dibacanya komposisi, jadi dibacanya G komposisi F. Kemudian kalau misalkan yang disebut itu adalah ini F komposisi G ya, dibacanya bukan FOG tapi F komposisi G ya. Ini G komposisi F dibacanya ya. Itu untuk konsepnya tersendiri. Supaya kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Nih, misalkan contoh soalnya, diketahui fungsi f ya atau fx sama dengan 2x kurangi 5 ya. Dan gx-nya adalah x tambah 7 ya. Tentukan nilai f komposisi g dan g komposisi f ya. Misalkan Bu, ini mah cuma dibalik aja, f komposisi g, g komposisi f akan sama enggak hasilnya? Coba kita buktikan. F komposisi g dengan g komposisi f akan sama enggak hasilnya? Meskipun dari kelihatan tulisannya hanya dibalik saja gitu ya. Coba kita penyelesaiannya mulai dari f komposisi g. Kalau f komposisi g itu artinya f dalam kurung gx ya. Jadi asalnya kalau fx, f dalam kurung x. Tapi kalau f komposisi g ya, berarti f dalam kurung gx. Jadi gx-nya itu ada di dalam fx ya. Ini kan asalnya fx. Nah, x-nya yang ini diganti dimasukkan dengan gx karena kan komposisi digabungkan ya. Nih, supaya lebih paham, kita yang ambilnya kita f dalam kurung gx ya, ini sama aja. Jadi penjabarannya seperti ini, f dalam kurung gx. Tadi fx-nya berapa? Fx itu adalah 2x kurangi 5 ya. Maka ini fx 2x kurangi 5. Karena di sininya f dalam kurung gx berarti x yang ini ya diganti dengan gx ya. Kan ini asalnya 2x kurangi 5. Jadi 2x-nya yang ini, x yang tadi di sini diganti dengan gx. Gx tadi berapa? Ini gx adalah x tambah 7. Berarti simpan di tengah di dalam kurungnya. X yang ini ya diganti dengan nilai gx, x tambah 7. Kurangi 5 dari mana? Ini kan fx. Fx itu 2x kurangi 5. Ini juga 2x kurangi 5. Hanya saja x-nya diganti dengan gx. Karena tadi yang ditanyakan adalah f komposisi g ya. Jadi ini sama, ini kan fx. 2x kurangi 5. Ini juga sama, 2x kurangi 5 ya. Seperti itu. Nah, kita kalikan dulu langkah selanjutnya. 2 dikalikan dengan semua yang ada dalam kurung. Maka 2 dikali x, 2x. 2 dikali 7, 14 ya. Kalau ini nggak usah dikali karena dia tidak ada di dalam kurung. Kita turunkan min 5-nya. Oke, berarti yang bisa dikurangkan adalah yang konstanta saja
Yang variabel tidak bisa karena tidak ada temannya. Maka hasilnya 2X 14 kurangi 5 adalah 9. Jadi F komposisi G itu adalah 2X tambah 9. Ya, coba. Kita ke G komposisi F. Akan sama enggak hasilnya 2X tambah 9 ya? Nih, kalau G komposisi F, berarti yang dimasukkan itu ada atau yang digabungkan itu fx-nya dimasukkan ke gx. Kalau tadi f komposisi G, gx-nya dimasukkan ke fx. Kalau G komposisi F, maka fx-nya yang dimasukkan ke gx ya. Jadi G dalam kurung fx. Coba. Gx-nya tadi berapa? Gx itu x tambah 7. Karena di sini G dalam kurung fx ya, maka jadi hasilnya 2x kurangi 5 tambah 7. Kok jadi segini, Bu? 2x kurangi 5 dari mana? Lihat ini. G dalam kurung fx. Asalnya kan ini gx. Gx-nya berapa? X tambah 7 ya. X-nya ganti dengan fx karena kan digabung ya. Kan gx asalnya. X-nya ganti dengan fx ya. Fx-nya itu 2x kurangi 5 ya. Tadi gx itu x tambah 7. Ini juga x tambah 7. X tambah 7 ya. Hanya saja X-nya diganti dengan fx ya. Oke. Nah, kalau seperti ini nggak ada yang harus dikalikan. Kita lepas aja kurungnya ya. Nah, dilepas kurungnya, lalu 2x kurangi 5 tambah 7. Jadi hasilnya 2x tambah 2 ya. Min 5 tambah 7 hasilnya tambah 2. Oh, berarti F komposisi G dengan F komposisi G dengan G komposisi F itu nggak sama hasilnya ya. Meskipun hanya dibalik saja FOG dan GOF, Bu. Hanya dibalik saja, tapi hasilnya nggak kan sama ya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh lagi supaya kalian lebih paham nih. Contoh lagi nih. Diketahui fx sama dengan 3x kurangi 5 ya. Dan gx-nya 2x kuadrat kurangi 1 ya. Tentukan nilai FOG atau F komposisi G dan G komposisi X ya, G komposisi F ya. Oke, langkahnya masih sama seperti yang tadi ya. Coba kalian pahami dulu, benar-benar ini perlu konsentrasi memang untuk komposisi ya. Karena kalian harus jeli. Karena menggabungkan dua fungsi ya. Nah, F komposisi G berarti kita memasukkan Gx ke Fx ya. Yang dimasukkan itu Gx ke Fx. Jadi yang menjadi dasarnya itu adalah Fx ya. Yang menjadi dasar adalah Fx, yang dimasukkan adalah Gx. Coba. Nih. FOG atau F komposisi G adalah F dalam kurung Gx. Tadi ingat kata Ibu, Fx itu yang menjadi dasar. Gx itu yang dimasukkan ya ke Fx. Maka yang menjadi dasar adalah 3x kurangi 5. Berarti simpan dulu 3 di sini ya. Nah, ini simpan dulu 3 dan simpan min 5 ya. Simpan dulu 3, simpan min 5. X-nya mana, Bu? X-nya diganti dengan Gx. Nah, seperti ini ya. Kita simpan 3 dulu biar gampang ya awalnya. Kan ini fx-nya yang menjadi dasar adalah f. Ingat tadi Ibu bilang yang menjadi dasar adalah f. F itu adalah 3x kurangi 5. Coba kita simpan dulu 3-nya, lalu simpan min 5 ya. Nah, yang di tengah di sini kan asalnya x, 3x. Nah, x ini ganti dengan gx. Gx berapa? 2x pangkat 2 kurangi 1. Tulis di sini 2x pangkat 2 kurangi 1. Tapi dengan tanda kurung ya. Oke, setelah ini seperti biasa kalikan 3 dengan semua yang ada di dalam kurung. Ya, 3 dikali 2x kuadrat hasilnya 6x kuadrat. 3 dikali min 1 hasilnya min 3. Min 5 diturunkan saja. Dia tidak dikali 3 ya, karena tidak ada di dalam kurung ya. Setelah itu berarti yang bisa digunakan atau yang bisa dijumlahkan adalah min 3 dikurangi 5. Min 3 dikurangi 5 adalah min 8. Maka hasilnya F komposisi G adalah 6x kuadrat dikurangi 8. Ini untuk F komposisi G ya. Sekarang kita ke G komposisi F ya.
Untuk G komposisi F berarti yang menjadi dasar adalah Gx dan yang dikomposisikan atau yang dimasukkan adalah fungsi F ya. Berarti yang menjadi dasar, ingat kata Ibu, yang menjadi dasar itu adalah fungsi G. Di sini lihat fungsi Gx-nya 2x kuadrat kurangi 1. Supaya lebih gampang, kita tulis dulu 2-nya dan min 1-nya ya. Di sini 2-nya dan min 1-nya kita tulis dulu. X-nya kita ganti dengan fx ya, karena yang dimasukkan adalah fx-nya, yang menjadi dasar adalah fungsi g-nya. Nah, ini ya. Lihat di sini gx-nya adalah 2x kuadrat kurangi 1. Di sini juga 2x kuadrat kurangi 1. Hanya saja x-nya diganti dengan fx ya, karena ini komposisi. Oke. Nah, setelah ini kalau tadi di fx atau di f komposisi G langsung dikalikan dengan yang ada di dalam kurung, karena ini yang di dalam kurungnya dipangkatkan, berarti perkalian dengan perpangkatan yang didahulukan adalah pangkat dulu ya. Yang didahulukan adalah pangkat dulu. Berarti yang dalam kurung ini dipangkatkan dulu, maka hasilnya adalah 3x kuadrat min 30x tambah 25. Ibu sudah pernah menjelaskan untuk perpangkatan ya. Perpangkatan Ibu sudah menjelaskan di materi pertidaksamaan nilai mutlak. Kalian boleh lihat lagi materinya ya. Jadi 3x kuadrat ditulis ya secara cepatnya ya. Kemudian 2 dikali min 5 min 10 dikali 3x berarti min 30x. Ya, lalu yang terakhir min 5 pangkat 2 ya, min 5 pangkat 2 berarti positif 25 ya. Coba kalian ingat-ingat lagi atau bisa dilihat di videonya di pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, setelah yang dalam kurung ini dipangkatkan, baru kita kalikan dengan 2 ya. Jadi 2 ini semua dikalikan dengan semua bilangan yang ada dalam kurung. Berarti 2 dikali 3x kuadrat adalah 6x kuadrat, 2 dikali min 30x sama dengan min 60x, lalu 2 dikali 25 hasilnya positif 50 ya. Kemudian min 1-nya turunkan. Dia tidak dikali 2 karena dia tidak ada di dalam kurung ya. Lalu yang bisa dijumlahkan adalah hanya 50 dikurangi 1. Kenapa? Karena 6x kuadrat dengan 60x tidak bisa dikurangkan karena jenisnya beda. Dia mempunyai pangkat 2 dan 60x mempunyai pangkat 1 ya. Jadi ditulis lagi 6x kuadrat dikurangi 60x tambah 49 ya. Ini jadi hasil dari G komposisi F ya. Dan F komposisi G hasilnya adalah 6x kuadrat dikurangi 8 seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, kalau contoh soal berikutnya diketahui fx-nya itu x kurangi 2 ya. Dan f komposisi G-nya itu adalah 2x tambah 4. Tentukan nilai Gx-nya ya. Kalau tadi kita diketahuinya itu fx dan gx, ditentukannya itu f komposisi G. Tapi kalau ini dibalik, f-nya diketahui, f komposisi G-nya diketahui, tapi gx-nya belum diketahui. Gimana nih caranya kalau seperti ini ya? Penyelesaiannya ya, ingat, ini adalah konsep dasarnya. F komposisi G itu F dalam kurung Gx ya. Ini adalah konsep dasar yang akan kita gunakan. Maka ketika F komposisi G adalah 2x tambah 4 di sini ya dari soal, maka ketika F dalam kurung Gx ya, ini sama saja sama dengan 2x tambah 4 ya. Kita cari Gx-nya ya. F-nya tapi sudah diketahui x kurangi 2. Maka di sininya adalah Gx kurangi 2. Kenapa Bu Gx kurangi 2? Lihat polanya. Fx sama dengan x kurangi 2. Ya, yang menjadi dasar adalah F, yang dimasukkan adalah Gx. Tapi karena Gx-nya belum diketahui, jadi kita tulis di sininya Gx kurangi 2 ya dari pola Fx. Jadi Gx kurangi 2 sama dengan 2x tambah 4 ya. Lalu setelah ini kita tinggal pindahkan min 2-nya ke sebelah kanan atau ke sebelah kanan sama dengan ya. Maka jadi positif. Jadi 2x tambah 4 ditambah 2 ya. Jadi nilai Gx-nya adalah 2x tambah 4 tambah 2. 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi Gx-nya adalah 2x tambah 6 seperti itu ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk contoh soal yang berikutnya ya. Nih, contoh soalnya misalkan diketahui fx-nya adalah 4x tambah 2 ya. Dan FOG-nya atau F komposisi G-nya adalah 12x kurangi 2. Tentukan nilai GX-nya ya. Seperti sama seperti contoh soal yang barusan, F komposisi G-nya sudah diketahui ya. F-nya sudah diketahui ya. Kita tinggal nyari GX-nya ya atau fungsi G-nya. Seperti biasa kita tulis dulu F komposisi G-nya adalah 12x kurangi 2. Kalau F komposisi G berarti F dalam kurung GX ya. F dalam kurung GX. Jadi yang menjadi dasar F yang di dalam kurung atau yang dimasukkan adalah nilai G-nya ya. Nah, yang menjadi dasar F, tadi F itu adalah 4x tambah 2, berarti 4 dalam kurung GX tambah 2. Ya, kenapa Bu di sini ditulisnya GX? Di sini lihat ya, fx itu 4x tambah 2. Ingat yang menjadi dasar itu adalah F. Jadi 4x tambah 2. Karena GX-nya belum diketahui, berarti di sini tidak ada bilangannya, hanya ditulisnya GX saja ya, karena kita juga mencari GX ya. 4x tambah 2 ya sama dengan 12x kurangi 2 ya. Maka setelah itu kita pindahkan. Yang mana yang dipindahkan Bu? Ini dulu yang biar gampang. Tambah 2 pindah ruas. Jadi kurangi 2 ya. 12x kurangi 2 kurangi 2 ya. Maka hasilnya 12x kurangi 4 ya. Min 2 kurangi 2 itu jadi min 4 ya. Lalu 4 yang ini pindah ruas ya. Karena ini 4 dikali GX, maka ketika dia pindah ruas dia akan menjadi pembagian. Jadi 12x kurangi 4 dibagi 4. 4 yang ini dari 4 yang dikali GX ya. Ya. 12x kurangi 4 per 4 ya. Kalau per 4 dan di atasnya ada 2 bilangan, berarti semuanya dibagi 4. 14 dibagi 4, 3 ya. Min 4 dibagi 4 adalah min 1. Maka GX-nya adalah 3x kurangi 1. Itu untuk menemukan fungsi GX ya, jika diketahui fungsi F dan F fungsi komposisi G. Oke. Nah, setelah selesai contoh soalnya udah Ibu berikan, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Kerjakan di LKS bab fungsi komposisi halaman 12 bagian A nomor 1 dan 5. Oke. Nah, materi kali ini Ibu cukupkan ya. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.